Ulangan 16. Hari Raya Paskah. Rayakanlah Paskah dalam bulan Abib untuk menghormati Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan itu, pada waktu malam, Ia membebaskan kamu dari Mesir. Pergilah ke tempat yang dipilih Tuhan untuk memotong seekor dari kambing domba atau sapimu sebagai persembahan Paskah untuk menghormati Tuhan Allahmu. Persembahan Paskah itu harus dimakan dengan roti yang tidak beragi. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi, seperti pada waktu kamu meninggalkan tanah Mesir dengan tergesa-gesa. Makanlah roti itu, roti yang disebut roti penderitaan, supaya seumur hidupmu kamu teringat akan hari kamu meninggalkan Mesir, tempat kamu menderita. Selama 7 hari di seluruh negerimu, tak seorang pun boleh menyimpan ragi di rumahnya. Daging ternak yang dipotong pada malam hari yang pertama harus dimakan habis pada malam itu juga. Ternak untuk perayaan Paskah harus dipotong di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu, dan tak boleh di tempat lain di seluruh negeri yang diberikannya kepadamu. Hal itu harus kamu lakukan pada waktu matahari terbenam, seperti pada waktu kamu meninggalkan tanah Mesir. Rebuslah daging itu dan makanlah di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu, lalu pulanglah ke rumahmu keesokan paginya. Selama 6 hari yang berikut, kamu harus makan roti tak beragi. Pada hari yang ke-7, kamu harus berkumpul untuk menyembah Tuhan Allahmu. Janganlah bekerja pada hari itu. Pesta Panen. Hitunglah 7 minggu mulai dari hari pertama kamu memotong gandum, lalu rayakanlah pesta panen untuk menghormati Tuhan Allahmu. Pada hari itu, bawalah persembahan sukarela kepadanya, menurut banyaknya rejeki yang telah diberikannya kepadamu. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang dipilihnya, kamu harus bergembira bersama-sama dengan anak-anakmu, hamba-hambamu, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim piatu, dan para janda yang tinggal di kota-kotamu. Taatilah semua perintahnya dengan setia, dan jangan lupa bahwa dahulu kamu budak di Mesir. Pesta Pondok Daun. Sesudah semua gandummu selesai ditebah dan semua buah anggurmu selesai diperas, kamu harus merayakan pesta Pondok Daun selama 7 hari. Bersenang-senanglah bersama anak-anakmu, hamba-hambamu, orang Lewi, orang asing, anak yatim piatu, dan para janda yang tinggal di kota-kotamu. 7 hari lamanya harus kamu rayakan pesta itu untuk menghormati Tuhan Allahmu di tempat yang dipilih Tuhan. Bergembiralah, karena Tuhan Allahmu telah memberkati hasil tanah dan pekerjaanmu. Semua orang laki-laki Israel harus datang menyembah Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya 3 kali setahun, yaitu pada Hari Raya Paskah, pada Pesta Panen, dan Pesta Pondok Daun. Setiap orang harus membawa persembahan menurut kemampuannya sesuai dengan banyaknya rejeki yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. Cara menjalankan keadilan. Di setiap kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, kamu harus mengangkat hakim-hakim dan petugas-petugas lain untuk menghakimi rakyat dengan adil. Dalam mengambil keputusan, mereka tak boleh bertindak sewenang-wenang atau berat sebelah. Mereka tak boleh juga menerima suap, karena suap itu membutakan orang, bahkan orang bijaksana dan jujur, sehingga mengambil keputusan yang tidak adil. Kamu harus selalu adil supaya dapat menetap dan hidup sejahtera di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kamu membuat mezbah untuk Tuhan Allahmu, jangan menaruh patung berhala kayu lambang Asyera di sebelahnya, dan jangan mendirikan tiang untuk memuja berhala, karena Tuhan Allahmu membenci perbuatan itu. Ulangan 17. Jangan persembahkan sapi atau domba yang cacat kepada Tuhan Allahmu, karena Ia membencinya. Apabila kamu mendengar bahwa di salah satu kotamu ada orang yang berdosa terhadap Tuhan Allahmu karena melanggar perjanjian dan perintahnya dengan menyembah dan mengabdi kepada ilah-ilah lain atau kepada matahari, bulan, atau bintang-bintang, maka kamu harus menyelidikinya dengan teliti. Sekiranya kejahatan itu benar-benar telah terjadi di Israel, orang yang bersalah harus dibawa keluar kota dan dilempari batu sampai mati. Tetapi ia hanya boleh dihukum mati kalau ada 2 orang saksi atau lebih. Seseorang tak boleh dihukum mati berdasarkan keterangan 1 orang saksi saja. Para saksi harus melemparkan batu yang pertama kepada orang itu, diikuti seluruh rakyat. Dengan demikian, kamu berantas kejahatan itu.
Apabila ada perkara yang tak dapat diputuskan oleh hakim-hakim setempat karena terlalu sulit, misalnya perkara pembunuhan yang disengaja atau tidak disengaja, perselisihan tentang hak milik atau luka melukai badan, kamu harus pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Ajukanlah perkaramu itu kepada imam-imam Lewi dan kepada hakim yang sedang bertugas, lalu biarkan mereka memutuskannya. Merekalah yang memberi keputusan, dan kamu harus melakukan dengan teliti apa yang mereka katakan kepadamu. Terimalah keputusan mereka dan laksanakanlah apa yang mereka tetapkan sampai hal yang sekecil-kecilnya. Siapa saja yang berani melawan hakim atau imam yang sedang bertugas, harus dihukum mati. Dengan demikian, kamu memberantas kejahatan itu di Israel. Semua orang akan mendengar tentang kejadian itu dan menjadi takut, sehingga tak ada lagi yang berani berbuat begitu. Peraturan-peraturan tentang raja. Apabila tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sudah menjadi milikmu dan kamu sudah berdiam di situ, mungkin kamu menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa yang tinggal di sekelilingmu. Perhatikanlah baik-baik supaya orang yang kamu angkat menjadi rajamu adalah orang yang dipilih Tuhan Allahmu. Ia harus seorang dari bangsamu sendiri. Jangan mengangkat seorang asing menjadi rajamu. Raja tak boleh memiliki banyak kuda untuk tentaranya, dan tak boleh menyuruh bangsa ini kembali ke Mesir untuk membeli kuda, karena Tuhan telah berkata bahwa umatnya tak boleh kembali ke negeri itu. Raja tak boleh punya banyak istri, supaya ia jangan membelakangi Tuhan. Ia juga tak boleh memperkaya diri dengan perak dan emas. Kalau seorang dinobatkan menjadi raja, ia harus diberi sebuah buku berisi hukum-hukum Allah yang disalin dari buku asli yang disimpan oleh imam-imam Lewi. Buku itu harus selalu ada di dekatnya, dan seumur hidup ia harus membacanya supaya belajar menghormati Tuhan Allahnya dan dengan setia mentaati segala perintah yang tertulis di dalamnya. Kalau ia membacanya dengan tekun, ia tak akan menganggap dirinya lebih baik dari orang-orang sebangsanya dan tak akan melanggar perintah Tuhan dengan cara bagaimanapun. Lalu ia dan keturunannya akan memerintah bangsanya sampai turun-temurun. Ulangan 18. Bagian para imam. Seluruh suku Lewi diberi tugas imam, karena itu tak boleh menerima bagian tanah di Israel. Mereka harus hidup dari persembahan-persembahan dan kurban-kurban lainnya yang diberikan Tuhan. Mereka tak boleh memiliki tanah seperti suku-suku lainnya, sebab Tuhanlah bagian warisan mereka seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Apabila seseorang mempersembahkan kurban sapi atau domba, pangkal paha depan, rahang, dan perut ternak itu harus diserahkan kepada imam-imam untuk bagian mereka. Hasil pertama dari gandum, air anggur, minyak zaitun, dan bulu domba juga untuk bagian mereka. Dari semua suku Israel, Tuhan Allahmu telah memilih suku Lewi menjadi imam untuk selama-lamanya. Apabila seorang Lewi yang berasal dari kota manapun di Israel datang ke tempat yang dipilih Tuhan dan mau tinggal di situ, ia boleh melayani Tuhan Allahnya sebagai imam seperti orang-orang Lewi lain yang bertugas di tempat itu. Ia harus menerima makanan yang sama banyaknya seperti imam-imam lain. Apa yang diperolehnya dari keluarganya juga untuk dia. Perbuatan-perbuatan yang dilarang. Apabila kamu sudah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, janganlah meniru kejahatan yang dilakukan bangsa-bangsa yang ada di situ. Di antara kamu, janganlah ada yang mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban bakaran, dan janganlah seorang pun menjadi tukang ramal, mencari pertanda-pertanda, memakai jampi-jampi atau ilmu sihir, atau mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu dibenci oleh Tuhan Allahmu, dan itulah sebabnya bangsa-bangsa itu disingkirkannya dari hadapanmu. Jadi hendaklah kamu mengabdi kepada Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Allah berjanji untuk mengutus seorang nabi. Kemudian Musa berkata, bangsa-bangsa di negeri yang akan kamu diami itu mengikuti nasihat tukang-tukang ramal dan mencari pertanda-pertanda. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mengizinkan kamu melakukan hal itu. Sebaliknya, dari bangsa kita sendiri, Ia akan mengutus kepadamu seorang nabi seperti saya ini, dan kamu harus taat kepadanya.
Pada hari kamu berkumpul di Gunung Sinai, kamu mohon supaya kamu jangan lagi mendengar Tuhan Allahmu berbicara dan jangan lagi melihat kehadirannya dalam api yang bernyala-nyala, sebab kamu takut mati. Karena itu Tuhan berkata kepada saya, permintaan mereka itu bijaksana. Dari bangsa mereka sendiri, aku akan mengutus kepada mereka seorang nabi seperti engkau. Aku akan mengatakan kepadanya apa yang harus dikatakannya. Lalu ia akan menyampaikan kepada bangsa itu segala yang kuperintahkan. Ia akan berbicara atas namaku, dan aku akan menghukum siapa saja yang tidak mau mendengarkan dia. Tetapi kalau seorang nabi berani menyampaikan suatu pesan atas namaku, padahal aku tidak menyuruh dia berbuat begitu, ia harus mati. Begitu juga setiap nabi yang berbicara atas nama ilah-ilah lain harus mati. Mungkin kamu bertanya dalam hati, bagaimana kami tahu apakah pesan seorang nabi itu berasal dari Tuhan atau tidak? Kalau seorang nabi berbicara atas nama Tuhan, tetapi apa yang dikatakannya itu tidak terjadi, maka ramalan itu bukan dari Tuhan. Nabi itu berbicara atas namanya sendiri, dan kamu tak usah takut kepadanya.